Anda punya komentar soal penanganan hukum secara umum terkait dengan kasus ini? Saya Anda sih sempat menyebutkan, saya masih ingat beberapa waktu lalu, bahwa kasus ini sebenarnya kalau mau dibuka, ada puluhan triliun kasus Febri ini. Bang Aiman, saya kira kemarin ada sekitar 6 orang yang Kalau kita paparkan di dibilang situ. Mas Sugeng itu 36,6 triliun ya? 36,6 triliun. Oke. Jadi Bang Aiman, 39, nambah lagi. 39 triliun, hampir 40 triliun di kasus Febri Adriansyah. Dugaannya. Oke, silakan. jadi kan sebelumnya sudah pernah saya jabarkan di Rakyat Bersuara episode sebelumnya. Dan itu sudah saya singkat nama-namanya. Dan sekarang nama-nama itu sudah ada tersangka setengahnya. Iya, iya. Ya kan? Kemarin saya sebut NH udah tersangka. Ya kan? Kemarin saya sebut ada DR udah tersangka sebelumnya itu. NH yang terbaru pekan lalu ya. Iya. Oke. Itu kan udah kita kupas itu sebelum dia tersangka. Ya. Terus ada saya sebut yang namanya FH. Ferry Boboho tadi yang disebutkan, ongkiri uang. Terus ada saya sebut namanya terkait dengan AN. Itu belum. Iya, karena menurut saya dia sangat dekat sekali dengan orang besar. AN ini sangat dekat dengan orang besar. Ya, jadi kita lihat saja dari skema yang saya sebutkan itu tinggal 2 lagi yang belum. AN dan FH. FA. Iya. FA ini bukan FA yang lain. FH. FH. Iya. Oke. Jadi tapi ada FH lagi. kan sudah dititipkan di LPSK. Tapi ada lagi kuda hitamnya. TK. Tadi disebutkan juga. Jadi nanti kita lihat aja gimana endingnya. Tapi ya itu jangan semuanya dulu Bang. Kan saya bilang tadi kalau semuanya itu terungkap. Itu yang saya bilang masih 1 senti itu. Iya. Ya. Ini 100 meter Iya. jauh nih. Kalau ini semua diungkap, ini banyak Bang. Banyak. Banyak. Ya kan? Karena dari segi kerugian saja sudah mencapai untuk potensinya yang saat ini 34,6 T tadi. Bahkan tadi 39. Bertambah lagi kan? Tapi kalau memang Jadi kasus Febri Adriansyah nanti bisa disebut. Ini kerugian negara atau uang yang berputar. iya kerugian negara. Kerugian negara. Iya. Hampir 40 triliun rupiah. Dan saya yakin ini akan mencapai Ratusan triliun. sepanjang ini dilakukan penyidikan hukum. secara terbuka. Semuanya. Oke. Bisa mencapai ratusan triliun. Di atas 100 Saya triliun. juga meminta Luar biasa. agar rekan-rekan penyidik kemarin ya dari kejaksaan yang telah melakukan Bentar. Kalau di atas 100 triliun potensinya, ini adalah korupsi yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia. kalau ini buka-bukaan. Akan menjadi kasus korupsi yang paling besar dalam sejarah Indonesia. Timah 300 triliun kan. Oleh penegak hukum mungkin dibatasin. Oleh penegak hukum. Oleh penegak hukum. Oke. Ya. Oleh penegak hukum. Jadi makanya saya bilang ini adalah kasus besar. Makanya kalau ini dibuka semua Grupnya R dan terakhirnya ya Tengahnya? 3 ada. Tengahnya saya simpen dulu. Harus pakai itu. Atau saya pegang, pakai. Tengahnya belum. 5 belum selesai. 5 ada. Jadi R belakangnya T. Nah, tengahnya? saya sembunyikan dulu. Karena Bang Sugeng karena suka dalam bikin kejutan. permainan ini ya, ada juga kelompok-kelompok profesional yang menjadi bagian daripada Ya. mafia ini. Ya. Ya. Kelompok profesional itu apa? Advokat. Ya. Tapi Oke. bukanlah kawan saya ini. Beliau Nah. profesional benar karena Iya. datang ya. Tapi oleh penegak hukum, Hah? ini bisa jadi kasus yang paling besar yang pernah terjadi dalam Betul. sejarah Indonesia. Dan pada level yang paling tinggi ya. Ya. Paling tinggi ya di sejak reformasi ya gitu ya. Oke. Tapi yang menariknya Bang Aiman ya, kasus ini adalah kasus yang sangat sederhana. Mengapa? Saya ingat sekali waktu dengan Pak Saud membongkar kasus IKTP, bagaimana sistem pencucian uangnya itu tidak pernah ada uang ditimbun. Tidak pada ada emas sampai 74 kilo. Oke. Walaupun kerugian negara 2,2 triliun. Jauh lebih susah. Kemudian uangnya tunai
ya dalam bentuk dolar Amerika, dolar Singapura, kemudian rupiah, ya, dan ada di Indonesia. Ya, kalau jadi sekali lagi tidak mungkin kasus ini pertama bisa dilokalisir, harus Dibuka. bongkar semuanya. Kenapa? Karena ini sangat sederhana. Dulu waktu kita IKTP, Kasus ini sangat sederhana. karena di IKTP bagaimana ada namanya sistem hawala. Ya, sistem hawala itu bagaimana uang yang di dalam luar negeri itu tidak keluar, yang di luar negeri tidak ke dalam. Artinya, ya mereka sudah sangat canggih transaksinya. Ya, tapi ini sampai menumpuk uang sebanyak itu, emas sebesar itu. Ya, salah satu permasalahan lagi selain undang-undang perampasan aset, memang kita belum ada namanya undang-undang pembatasan pemakaian uang tunai sama aset dan logam mulia. Ya itu harus juga ada. Jadi jangan sampai nanti ketika ada orang menimbun uang, dia mengatakan ini untuk usaha. Ada harusnya semua pakai transaksi keuangan. Seperti itu. Termasuk logam mulia. Logam mulia harusnya digital. Jadi ketika orang punya 74 kilo sebagai itu tercatat. Ya misalnya di Antam dan sebagainya. Jadi kembali lagi ya ketika uangnya ada ya mau bagaimanapun upaya alibinya ini punya siapa untuk apa itu akan sangat mudah dimentahkan. Karena ini ada korupsi yang sangat sederhana. Termasuk uang itu dan emas itu punya Don Rito. Nah, sebentar saya kasih Itu tambahan sangat konsep mudah ya. untuk dijawab. Konsep kepemilikan money laundering-nya dalam sederhana KUH sekali ini. KUH Perdata ya. Dalam KUH Perdata ada konsep kepemilikan dengan konsep namanya eigenar, ya. Eigenar itu konsep kepemilikan di mana seseorang yang menguasai aset yang berada dalam kekuasaannya itu dinyatakan sebagai pemiliknya, ya. Ini kan terjadi perdebatan, ini punya Don Rito segala macam. Ada satu pernyataan FA yang menyatakan itu rumahnya, Ya, yang disentul ini ya. yang rumahnya sentul. Maka dalam konsep eigenar, rumah itu sebagai miliknya, maka segala barang yang ada di sana harus dinyatakan dalam konsep eigenar adalah sebagai miliknya. Ya, oleh karena ini penyidik harus mendalami ini konsep ini, ya, konsep hukum eigenar ini yang ada. Nggak mungkin nitip dan seterusnya. Iya dong, jadi begitu ya. Oke, silakan Pak Pitra. Kalau saya jadi mahasiswa mungkin saya bertanya kan gitu. Apakah benar ada brankas ukuran 2x2x1 di radio dalam? Apakah benar ada brankas di kamar anaknya 2x2x2? Ini belum terungkap ini. Kan kalau saya boleh bertanya, ini kan masih bertanya. Terus Bertanya tapi udah tahu jawaban. iya, apakah Sebentar, benar juga di rumah radio dalam 2x2x1 brankas. Ya. Di kamar anaknya Ada dua. 2x2x1 juga brankas. 2 meter kali 2 meter, luar biasa loh brankas. ada dua brankas? Ini kalau saya jadi mahasiswa ya. Ini sebentar, ini kalau 2x2 kurang lebih segini loh nih. Ini sekitar 3 meter lah ya. 2/3 ini. Dan tingginya kurang lebih segini. Ini 2x2. Ya. Artinya itu harus dijawab oleh orang yang Besar sekali. punya kewenangan. Makanya kemarin saya terkejut ketika teman-teman tim 9 akhirnya memutuskan untuk menggeledah. Karena bagi saya ini sudah terlalu lama. Ya. Akhirnya kan hanya dapat dokumen. Dalam teori ketika suatu tempat ditemukan uang dan sebagainya, ya seharusnya tempat lain juga ditemukan. Ada banyak yang belum terbongkar ini. Bagi saya banyak belum terbongkar. Makanya bagi saya sebenarnya lebih baik tidak usah digeledah. Daripada kemudian digeledah, tapi harapan masyarakat kan pada tinggi kan, karena tempat tersebut kan dijaga banyak orang. Di Sentul itu cuma berapa orang bang? 1 kalau tidak salah, 1 apa 2 gitu kan? Itu aja ternyata ditemukan ratusan miliar sama 74. Maksud lu mungkin di situ lebih gede gitu. Iya, pasti Oh gitu maksudnya dia. Maksud lu juga Dan begitu. tadi yang Tapi disebutkan ternyata mungkin kan nggak ditemukan pertanyaannya- apa-apa. Pertanyaannya Bung Pitra, ada 2 brankas 2x2x1 meter, bisa jadi isinya lebih besar dari apa yang kemudian telah ditemukan selama ini. Itu tapi kan kemarin sudah digeledah dan tidak ada konfirmasi apakah ada brankas, benar nggak bang? Ya kan hanya ditemukan dokumen terkait TPPU. Nah bagi saya daripada kemudian menggeledah hanya sekedar formalitas dan kemudian hasilnya tidak seperti yang benar kata Pak Arthur diharapkan masyarakat, tapi tidak usah, biarlah menjadi misteri di situ apa. Kan bagi saya gitu. Daripada kemudian digeledah. Biarkan masyarakat dan netizen yang membongkar. Iya, biar masyarakat dan netizen yang membongkar. Karena netizen itu bagi saya ketika kasus ini itu lebih penyidik dibandingkan penyidik. Iya, karena netizennya sebagian juga intelijen gitu kan. Gitu kan.
Tapi kalau saya Tahu siapa aja netizennya. Kalau saya boleh berandai-andai, jikalau itu dimasukkan emas yang tidak ada capnya, kemungkinan itu akan muat 77 ton. Yang tadi Anda pertanyakan tadi. Yang mana nih? Boleh berandai-andai. Oke, gimana? Kalau dimasukkan itu emas ke dalam 2 brankas itu, kemungkinan itu akan muat 77 ton. 77.000 kilogram emas. Luar biasa. Oh iya, saya perlu jelaskan, emas itu kan namanya adalah emas cukim. Apa tuh? Jadi emas itu yang tidak ada sertifikatnya. Oh iya, nggak ada capnya, antam Kemudian dan seterusnya ya. diduga dilebur dari tempatnya. Kita nggak tahu nih, asalnya juga harus ditelusuri Ya, kan. apakah ilegal atau enggak? Ya, tapi yang jelas pasti udah bukan emas antam. Betul. Ya kan? Nah, itu yang menarik. Kenapa punya emas cukim sebanyak 74 kilo padahal bukan pedagang emas. Ya kan di situ juga ada peleburan emas. Jadi misteri ini ya itu banyak sekali pertanyaan. Nah, kalau Anda memikirkan itu kemungkinannya dari mana emasnya? Nah, bisa pertama ada tempat untuk meleburkan untuk menjadi emas itu. Oke. Nah, kemudian emas itu sumbernya dari mana? Dari tambang kah? Tambangnya itu tambang apa? Kalau tambang-tambang legal pasti ada capnya. Oke. Ya kan? Nah, apakah dari tambang ilegal misalnya? Iya. Ya kan? Itu dugaannya pasti banyak. Karena tadi nggak ada cap gitu kan. Dan kemudian nilainya ya. Nah, ini kan juga pasti jauh dari Mas Antam. Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi yang kita geledah, termasuk kemarin baru yang wali kota, itu kan masnya pasti Mas Antam. Iya. Yang Pak Jarov kan masnya Antam, Pak ya. Iya. Saya lihat sendiri kok orang Resmi. Antam. Oke. Resmi gitu kan. Nah ini nggak menarik. resmi. Iya, inilah yang tambah menjadi bagi saya jump scare dari kasus ini. Begitu banyak tautan-tautannya, begitu Mas. Begitu banyak misteri, begitu banyak jump scare, ya. Jump scare. Yang menakutkan sesungguhnya. Menakutkan. mengejutkan. Kemudian, jikalau saya penyidik dan penegak hukum, Nanti Mas saya akan bertanya, ini kan kembali penyidik tadi mahasiswa. Kalau saya penyidik dan penegak hukum, seumpamanya nih, saya akan bertanya sejak periode 2022 sampai Maret 2026, apakah ada tukang dahulu di Sentul? Sehingga tukang itu menggali sebuah terowongan. Apakah itu kolam renang atau bunker, saya nggak tahu. Pasti akan saya tanya kalau saya seorang penyidik seperti itu. Oke. Ada yang digali di Sentul. Itu pertanyaan kan? Apa isi dalam galian itu? Kurang lebih gitu. Makanya kalau saya penyidik, saya akan cari apakah dulu ada tukang sejak 2022 sampai Maret 2026. Apakah ada tukang di Sentul yang membangun kolam renang atau apa, kan kita nggak tahu. Kalau saya penyidik, saya akan kejar ke situ. Oke. Gitu. Dan kalaupun ada, berarti hartanya masih tersimpan di sana. hipotesa boleh aja. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami.